Kita harus punya keberanian untuk menghadapi yang sudah biasa kita hadapi. Ya, jadi no more anxiety please. Jangan ada lagi kecemasan di 2024. No more sadness, jangan ada lagi duka, jangan ada lagi ketakutan, jangan ada lagi please. Ya, kita sudah pernah ngejalanin, sudah pernah ngalamin, dan biasanya kalau kita sudah terbiasa ya, keuntungannya jiwa kita terbuka, kekuatan kita datang, kita lebih positif, kita lebih berenergi, kita lebih kuat ketika kita sudah dapat hikmah, sudah memetik wisdom dari berbagai kesulitan, dari berbagai challenging yang ada di 2023, dan itu berharga, mahal banget. Dan jangan dilupain, aku ingin melupakan masa laluku yang buruk. Aku ingin melupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Aku ingin bla bla bla. Gak semuanya kita hapus, gak semuanya kita lupakan. Karena di antara kepahitan, di antara ketidaknyamanan itu, kita tetap bisa memetik wisdom. Kita bisa memetik kebaikan, mengambil pelajaran. Dan wa ambataha nabatan hasana, dan kami berikan Maryam kami berikan Maryam pertumbuhan yang matang lewat berbagai ujian, lewat berbagai kesulitan, lewat berbagai challenging. Kenapa Maryam diuji begitu berat, begitu dahsyat? Tujuannya adalah Allah ingin mematangkan jiwa Maryam, membuat Maryam lebih dekat dengan Tuhannya. Begitu juga ketika Allah menimpakan ujian, menimpakan kesulitan, menimpakan duka, menimpakan kepahitan. Ini adalah jalan Tuhan membuat kita lebih matang, melebihi usia kita. Kita usia 40 tahun, tapi luar biasa. Gudang ilmu kita sudah seperti ribuan tahun. Kenapa? Kita sudah punya banyak experience. Kita sudah punya banyak pengalaman. Ada orang cerita begini, oh aku udah tahu rasanya, alhamdulillah. Ada orang cerita begitu, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, aku udah tahu rasanya menjadi dia yang terluka, menjadi dia yang berduka, menjadi dia yang putus asa. Kita pernah di posisi putus asa. Aku pernah menjadi dia ketika sangat marah, ketika sangat jengkel, ketika sangat nggak terima dengan putusan-putusan Tuhan. Aku pernah menjadi dia. Aku tahu rasanya, dan aku bisa menjalaninya dengan sangat baik, dengan sangat indah, dengan pertolongan Tuhan. Ya, jadi kalau menurut aku mungkin banyak ya tips-tipsnya, tapi di awal ini aku ingin memberikan teman-teman semangat untuk courage, semakin berani dengan tantangan di 2024. Jangan takut. Nanti Umi akan ada perang dunia ketiga. Nanti Umi akan ada bencana. Nanti Umi akan ada banyak penyakit. Nanti Umi akan ada bla 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 bla. I'm not afraid. Kita bukan bangsa penakut. Lasna jabban. Kami bukan bangsa pengecut. Apapun yang kita hadapi, selama kita bersama Allah, ya, insya Allah kita akan sanggup mampu terus bersyukur seperti yang dihadapi bangsa Gaza. Lisan mereka tidak pernah lelah mengucapkan alhamdulillah, tidak pernah putus harapan-harapan mereka. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan segala lisan-lisan indah mereka, ini pelajaran mahal yang harus terus kita pantengin. Kenapa kita perlu mantengin dunia mereka? Meskipun dalam mantengin itu kita kayak ngerasa helpless ya, nggak ada harapan. Kita cuma bisa mantengin doang. Minimal mantengin doa itu aja kita dapat pahala, kita dapat roh mereka, spirit mereka, kekuatan mereka tuh dapat hanya dengan mantengin doang. Kadang-kadang memang beberapa scene, beberapa video aku nggak sanggup, ya kita nggak perlu ngelihat semuanya ya, karena kita tahu persis lah ya apa yang terjadi di sana.
Tapi kadang-kadang aku kepo. Aku ingin mendengar suara teriakan orang yang kesakitan. Ya nauzubillah ya. Kita nggak tahu gitu. Ketika kita kesakitan, kita bisa steadfast kayak mereka nggak? Gitu loh. Lisan kita selamat nggak? Mindset kita selamat nggak? Akhlak kita selamat nggak? Mungkin mereka kehilangan segala-galanya, harta, keluarga, jiwa, tapi mereka tidak pernah kehilangan al-Islam, wal iman, wal akhlaq, as-sabr, ar-raja, al-quwwah, at-tawakkul. Itu yang gak pernah hilang dari mereka. Modalnya adalah tumbuhkan keberanian. Semakin kita pengecut, maka kita akan semakin kehilangan kekuatan yang Allah kasih. Trust me. Percaya sama aku. Semakin kamu pengecut, Allah udah kasih infinity potential. Infinity potential itu potensi tanpa batas buat kita. Tapi ketika kita punya rasa takut, maka potensi kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, intervensi Tuhan, garansi Tuhan, kekuasaan Tuhan semuanya hilang. Kita hapus karena kita takut. Dan untuk ngejalanin rasa takut ini memang berproses ya. Nggak apa-apa takut, emang takut. Faktanya kita takut gitu. Tapi itu jangan kita tumbuhkan. Aku takut, ya sudah, kamu rela hidup di dalam ketakutan. Makanya lan narka. Ya, jadi kami enggak rela dan kami enggak akan ruku. Arti enggak akan ruku, kami enggak akan tunduk. Meskipun ya kami menghadapi semua ini mungkin dengan rasa takut. Tapi ternyata ketakutan itu pelan-pelan akan sirna ketika kita ista'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah Allah dan kami hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ya, kita ruku hanya kepada Allah. Semua bisa jadi saksi ya bahwa kita nggak ruku kecuali kepada, kita nggak sujud kecuali kepada, kita nggak akan memohon, meminta, mengemis kecuali kepada Allah. Dan ini yang akan jadi salah satu sumber kekuatan kita menghadapi rasa takut untuk menjalani 2024 dengan penuh rasa syukur. Ya, oke.